Halo. Halo. Hai, Hai Mbak Mbak Emi. Mbak Hai. Wina. Oke, kita live bareng ya akhirnya. Oke, let's go. Let's go. Oke, jadi buat sahabat buku kas yang baru bergabung malam ini, kita kelasnya itu ngebahas tentang financial education dan kali ini kita bekerja sama dengan QM Financial. Sudah ada Mbak Wina yang cantik ini. Mungkin kalau misalnya di Twitter sahabat buku kas kenal dengan istilah namanya Mrs. Hananto ya. Hananto, oke. Jadi aku mau bacain dulu nih, malam ini kita topiknya mau ngebahas tentang pengaturan keuangan bisnis versus pribadi. Ya, Dan juga ini kalau misalnya belum ada yang tahu Mbak Wina nih siapa sih gitu ya. Aku ya, kenalin dulu kali Mbak ya. Oke, boleh. jadi Mbak Wina ini founder dan CEO QM Financial, itu perusahaan penyedia literasi keuangan sejak tahun 2003, guys. Jadi pengalamannya sudah gitu kan ya. Kemudian pendidikannya S1 Finance and Marketing di Curtin University of Technology, Perth, Australia. Kemudian S2-nya lanjut di Manajemen Investasi ke IPMI Business School Jakarta gitu kan. Kemudian, wow, banyak banget nih kayaknya. Dia nulis 2 buku, Plan Now, 5 tahapan terencana mencapai kebebasan finansial, dan juga satu lagi bukunya Untuk Indonesia yang Kuat, 100 langkah untuk tidak miskin, dan masih banyak lagi gitu ya pokoknya. Oke, jadi malam ini kita akan ngebahas ini topik yang kayaknya selalu menjadi pertanyaan sahabat buku kas, terutama mereka yang mungkin baru mulai bisnis kali ya Mbak ya gitu. Bagaimana sih cara aku memanage keuangan bisnis dengan keuangan pribadi gitu. Ya, jadi Oke. aku bisa ngomong 3 jam sih enggak? Jadi gini, kami di Kiam Financial tuh melakukan edukasi finansial dan diantaranya itu ada yang kami sempat pergi ke 17 kota dari Banda Aceh sampai Ternate. Sebetulnya aku sampai ke Papua juga tapi tidak dalam program yang sama. Nah, jadi waktu ngajar sama UMKM di 17 kota itu masing-masing 100 UKM, jadi 1.700 yang kita ketemu. Akhirnya aku Wow. menemukan ada 3 hal yang perlu segera dipahami dalam mengelola keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Yang pertama adalah ini tips yang semua orang harusnya tahu tapi belum tentu mau dikerjain, yaitu satu, pastikan keuangan pribadi sama bisnisnya itu dipisahkan. Udah nggak Oke. ada permisi, pokoknya harus dipisahkan. Nanti kita pecahin satu-satu ya. Yang Betul. kedua adalah harus punya catatan. Jadi waktu aku diceritain sama Emil bahwa di buku kas ini banyak yang lagi dagang, yang punya toko, usahanya baru kecil-kecilan, mungkin tidak berani ngaku punya perusahaan karena mungkin belum juga berbentuk badan hukum, tapi karena sudah punya catatan keuangan, justru malah sudah bisa dianggap punya bisnis gitu. Jadi semua bisnis itu harus punya catatan keuangan. Kalau nggak punya catatan keuangan, cuman ngambil barang 50.000 dijual 100.000, udah aja itu namanya dagang. Semua bisnis mulai dari dagang, tapi tidak semua dagang boleh disebut bisnis. Jadi kalau teman-teman sudah punya catatan keuangannya, walaupun mungkin ada yang belum sampai nyatet di dalam buku kas aplikasi ya, tapi mungkin baru punya catatan bondnya, baru dicoret-coret aja belum dimasukin ke aplikasi, itu aja sudah boleh dianggap punya catatan. Yang ketiga adalah pastikan kamu mulai gajian. Jadi lucu banget, aku sering banget ketemu
udah bisa gajian berapa dari bisnisnya. Nah, pemilik bisnis itu pongah. Sombong. Aku tuh punya bisnis, aku tuh nggak gajian. Gitu dia bilang kan. Karena dia pikir yang I gajian tuh see. karyawan. Padahal Oke. menurutku, mau dia karyawan, mau dia pemilik bisnis, kalau dia kerja di dalam bisnisnya, dia harus belajar memisahkan keuangan pribadi sama bisnis, sehingga harus belajar ngambil gaji supaya bisnisnya solid gitu. Oke. Panjang ya, tapi 3 poin itu Kepain pokoknya itu. pertama itu adalah harus memisahkan dulu keuangan bisnis dengan keuangan pribadi, ya kan? Mm-mm, mm-mm. Kedua, harus punya catatan. Catatan. Itu udah kayak harga mati ya. Mm-mm. Yang ketiga itu harus Belajar mengambil punya gaji. belajar punya Mm-mm. gaji ya. Oke. Jadi Mm-mm. aku nyangkut ke poin kedua dulu nih Mbak Cie. Kan ada buku kas nih sekarang Yes, kan. yes. Nah, Ya dong, buku kas relevansinya itu di situ kita. jadi buku kas itu kita adalah aplikasi pengelolaan digital yang bisa di-download melalui Play Store untuk membantu teman-teman pembisnis UMKM gitu kan untuk mencatat semua pengeluarannya, pemasukannya, sampai hutang piutang lomba gitu. Karena Oke. memang kadang kan ada usaha bisnis yang punya sistem cicilan ya gitu. Kadang kalau misalnya nggak dicatat, orang suka lupa nih, aduh duit aku kemana aja ya gitu kan. Mm-mm. Tanpa tahu siapa yang ngutang, dan yang paling penting di fitur hutang piutang buku kas ini, kita punya feature credit auto reminder. Jadi Oke. misalnya nih, aku catat hutang aku gitu kan, nanti pas aku catat, aku bisa langsung setting waktu untuk diingatkan tanggal berapa untuk menagih gitu. Dan kemudian bisa juga menagih lewat WA, begitu. Oke, ya. jadi kayak ada aplikasi yang jadi asisten kita untuk catat-mencatat ya. Betul. Ini penting karena banyak sekali pemilik bisnis itu males. Males nyatet tuh sering banget kejadian. Jadi kalau ada aplikasi digitalnya tentu harusnya bisa lebih mudah lagi. Karena aku tahu rasanya males nyatet keuangan, aku juga tahu rasanya. Betul sekali ya. Oke, dan buku kas juga punya laporan keuangan, Mbak, gitu. Jadi Cool. laporan keuangannya itu kita ada 3 jenis, ada laporan laba rugi, laporan pelanggan, juga laporan hutang piutang, begitu. Oke, cukup lengkap berarti. Lengkap sekali. Oh ya, BTW, nih teman-teman mungkin yang baru join, kita ada hadiah nih Mbak malam ini. Jadi ada 3 voucher untuk ikutin kelas finansial dari QM Financial. Mungkin Mbak Wina mau jelasin sedikit tentang program-program kelas di QM Financial tuh ada apa aja Mbak? Ya, jadi di QM Financial kita punya banyak kelas-kelas keuangan, kelas finansial online, kami menyebutnya, biasa lihat di QM_Financial di account yang ini tuh kantor aku, dan di sini kita punya program-program belajar finansial, ada keuangan pribadi, ada juga keuangan bisnisnya, terutama untuk yang keuangan pribadi itu bisa belajar dari yang dasar-dasar, gimana cara ngatur cash flow, belajar tujuan finansial itu harus gimana tentuinnya, sampai ke yang udah teknis seperti reksadana itu apa, asuransi itu apa, saham itu seperti apa. Bahkan ada kelas-kelas yang kita tuh bisa belajar dikasih Excel sheet-nya dan kita tinggal nginput datanya untuk ngitung, misalnya nih dana pendidikan anak 5 tahun lagi butuh berapa sih? Ada hitungannya. Atau kita mau ngitung dana pensiun nanti seperti apa, ada format template-nya yang kita bagikan kalau kalian ikut kelas-kelas itu. Akan ada 3 orang berarti ya Mbak Eni yang akan kita pilih untuk dapat voucher belajar gratis. Betul. 3 orang yang pertanyaannya kita bahas malam ini ya. Oke, let's go. Teman-teman yang mau tanya silakan tulis di komen. Oke, langsung aja Mbak, kita bahas poin pertama. Memisahkan antara keuangan bisnis dengan keuangan pribadi. Nah, itu gimana ceritanya? Kalian pernah dengar nggak cerita-cerita tukang bubur ayam yang punya 2 kaleng uang? Kaleng uang yang pertama, bukan kerupuk ya. Kaleng uang yang pertama itu untuk kalau ada yang beli bubur, uangnya dia masukin ke situ. Tapi nanti kalau anaknya datang, Pak, minta uang boleh nggak? Aku mau beli susu ke warung gitu. Dia nggak akan ngambil dari kaleng yang itu. Dia punya kaleng satu lagi yang dia ambil, dikasih ke anaknya. Itu tuh cerita yang aku sering dengar sebagai perumpamaan, analogi, contoh kalau lagi ikut kelas-kelas untuk UKM. Bahwa yang usahanya sesederhana tukang jualan bubur ayam aja, dikasih analogi dia bisa misahin keuangan pribadi sama bisnis. Nah, artinya kita mesti memisahkan pertama itu secara fisik, benar-benar secara fisik dipisahkan. Misalnya rekening A untuk bisnis, rekening B untuk pribadi.
Sebetulnya tidak harus beda bank ya. Bank yang sama juga boleh. Cuman kalau memang mau kita anaknya drama gitu ya, kalau satu bank nanti bingung, pisahin banknya sekalian. Tapi secara Oke. fisik buku tabungannya beda, ATM-nya beda. Kalau Oke. belum sampai ke rekening, mungkin aja ada kan teman-teman kita yang bisnisnya betul-betul baru jualan di pinggir jalan atau baru toko, baru buka, belum ada rekening banknya. Bentuknya bisa amplop, bentuknya bisa dompet, bisa sesederhana itu. Tentu saja Oke. zaman sekarang penting untuk serba digital sehingga punya rekening di bank juga udah bagian yang penting dong. Jadi dipisahinnya kayak gitu, secara fisik benar-benar. Nah contohnya tuh gini, kalau ada misalnya kita jualan apa ya, misalnya kita jualan handphone deh. Kalau kita jualan handphone, maka ada satu rekening untuk membeli handphone yang mau dijual dan untuk menerima uang penjualan handphonenya. Tapi kalau nanti kita mau bayar listrik rumah, nggak akan ngambil dari rekening ini, akan ngambil dari rekening satunya. Berarti, ini nyambung ke poin yang ketiga. Berarti, nyambung ke poin yang kedua tuh adalah gini, semua uang lalu lintas yang ada tercatat di rekening itu kan digital kebaca tuh. Itu harusnya sudah bisa jadi referensi untuk dituangkan di dalam aplikasi buku kas sebagai laporan keuangan. Relevansi dengan poin yang ketiga adalah harusnya berarti dari rekening yang pertama ini kita nentuin mau gajian berapa banyak ke rekening yang kedua, dan di rekening kedua ini boleh kita pakai untuk beli bensin, bayar listrik, beli beras, bayar uang sekolah anak dan lain-lain. Sebetulnya memisahkan itu jadi saya taruh di poin pertama karena poin kedua dan ketiga tuh akan ngikut sama poin yang pertama. Gitu. Oke. Baiklah. Jadi intinya kita harus pokoknya punya dua rekening berbeda dulu ya Mbak ya. Yang secara fisik kita pisahin, ya. Fisik harus dipisahin ya. Pokoknya satu ATM untuk keperluan pribadi, satu ATM untuk semua cash flow bisnis gitu ya pokoknya. Ya, betul. Kalau belum bisa bikin rekening bank, kaleng, amplop, kaleng, dompet, pokoknya dompet secara fisik terserah. dipisah. Ya. Nah, oke. Nah, terus nih Mbak ya, kan sering banget nih kejadian nih Mbak, misalnya nih, aku kalau belanja di warung, suka misalnya aku kasih 50 ribuan, ya kan? Ya. Terus si abang-abangnya ini buka kalengnya dia, ternyata kembalinya nggak ada gitu. Nah, akhirnya dia ngambil duit dari dompetnya dia buat ngasih kembalian ke aku tadi. Nah, itu gimana, Kak? Nggak apa-apa. Jadi misalnya dia ngambil dari dompetnya 10 ribuan 5 lembar, ditukar dengan 50 ribuan 1 lembar dari lacinya dia, laci warungnya. Nggak apa-apa. Okay. Artinya kan itu justru secara profesional dia sudah memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnisnya, ya kan? Yang salah tuh kalau gini, ngambil aja dulu deh dari pribadi terus bayarin, tapi nggak ada ditukar. Nah kalau kayak gitu kecampur gitu. Jadi sebetulnya sesederhana, kurang nih butuh 50 ribu. Kamu punya 50 ribuan nggak? Nih aku ada 50 ribu selembar ya, tuker sama dari dompet kita sendiri yang 50 ribu tapi dalam bentuk 10 ribuan 5 lembar. Itu kan nuker, berarti nggak ada yang berubah kan? Sebenarnya posisinya sama-sama 50 ribu, cuman pindah aja, yang satu 5 lembar, yang satu cuma selembar. Kalau kayak gitu nggak apa-apa, yang bahaya itu kalau ngambil dari pribadi, dibayarin ke pelanggan tapi nggak ada pencatatan dan nggak ada tukernya. Oke, bahaya ya gitu. Bahaya. Bahaya. Nih Mbak, ada yang mumpung kita lagi di poin pertama, ada yang nanya nih Mbak, kalau misalnya kita dagang, keuntungan dari dagang tadi apa harus dipisahkan ke uang pribadi atau gimana nih Mbak? Tergantung nih Alvin yang nanya ya, Alvin Winanto. Ya, ini dagang atau bisnis? Kalau dagang itu misalnya ya, aku dagang nih. Aku punya bisnis ya, QM Financial. Jadi kalau QM Financial itu terima orang bayar untuk ikut kelas, misalnya 10 orang ikut kelas, maka itu akan masuk ke dalam bisnisku dan rekeningnya terpisah dari rekening pribadi aku. Jadi baru akhir tahun nanti aku akan tahu untungnya berapa dan aku akan dapat pembagian hasil untungnya atau tidak. Tapi ini bedain dulu bisnis sama dagang. Tapi aku juga dagang nih. Aku dagang misalnya nih, sekarang sih udah enggak, tapi dulu tuh pernah aku kalau lagi rajin, aku ngambil risoles jualan temen aku, terus aku jual-jualin ke ibu-ibu sekolahan. Sumpah demi Allah aku masih dagang kayak gitu supaya latihan. Jadi Liguin Hananto WhatsApp, guys, aku jualan risoles, mau beli apa? Enggak. Terus banyak yang beli ya, langsung laku ya. Iya, takut kayaknya, takut. Terus teman-teman pada beli kan. Nah, tahu yang terjadi adalah apa? Teman-teman itu transfer ke rekening pribadi aku, udah selesai.
masuk aja ke rekening pribadi aku. Untungnya aku bisalah kira-kira kemarin aku ngambil 10.000 jual 20.000 gitu kan ketahuan kira-kira dapatnya berapa. Tapi udah selesai sampai di situ. Nanti kalau aku mau lagi, aku beli lagi, ulang lagi. Nah itu namanya dagang. Nggak ada catatan apa I kayak see. untung berapa kayak enggak. Jadi buat Alvin, Oke. masuk ke rekening pribadi kalau dagang ya nggak ada masalah. Tapi kalau ini Oke. bisnis, ada rekening bisnisnya, walaupun masih atas nama pribadi ya, dipisahin dari keuangan pribadi kamu dan transaksinya ada di rekening yang terpisah. Jadi keuntungannya pun berputarnya terus di rekening bisnisnya, bukan di keuangan pribadimu. Gitu. Oke, baiklah kalau begitu ya. Oke, langsung kita lanjut ke poin kedua nih Mbak, gitu kan? Karena tadi udah mulai nyerempet-nyerempet masalah mencatat, ya tahu yang mana pengeluaran pribadi, mana pengeluaran yang bisnis kayak gitu sih. Oke. Pencatatannya, perhatikan. Jadi gini, aku selalu ngeceknya pakai laporan laba rugi ya. Kan di buku kas juga ada kan laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu kayak gini. Omset penjualan dikurangi ongkos produksi sama dengan margin. Dikurangin lagi ongkos tetap sama dengan laba atau rugi. Nah, jadi saat kita terima uang atau mau bayar sesuatu, coba dipikirkan, kira-kira nih pembayarannya itu ada hubungan nggak sama ongkos produksi? Kira-kira pembayaran ini ada hubungan nggak sama ongkos tetap? Contohnya gini deh, misalnya punya usaha catering di rumah, masaknya di garasi sendiri, gitu kan? Nah, ketika kita mau beli gasnya ini buat rumah atau buat usaha cateringnya? Biasanya kan kayak gitu kecampur kan? Oke, anggaplah semua pengeluaran dapur karena cateringnya cukup besar, jadinya masuk ke pengeluaran catering. Maka waktu dia beli gas, pengeluarannya adalah pengeluaran dapur cateringnya dia. Tapi waktu dia misalnya bayar listrik, si usaha cateringnya ini listriknya nggak besar. Jadi akhirnya ownernya memutuskan listrik rumah masih masuk ke pengeluaran pribadi. Maka bayar listrik ngambilnya dari keuangan pribadi. Jadi bahkan saat bisnisnya itu ada di rumah dan udah bersinggung nanti ini punya pribadi atau punya rumah ya, tentuin aja menurut kamu ongkos itu paling banyak di mana. Udah pasti kalau punya catering di rumah, ya semua yang ada di dapur itu jadi usaha cateringnya dong. Jadi makanan yang ada di meja makan ya nempel-nempel sama cateringnya. Tapi listrik satu rumah itu jauh lebih banyak daripada listrik si garasi yang buat masak. Maka listrik dianggap rumah pribadi aja. Contohnya bikin pencatatan tuh kayak gitu Mbak Mil. Oke, jadi harus pinter-pinter dulu ya Mbak memilah mana yang pengeluaran pribadi, mana pengeluaran bisnis, supaya nanti si bisnisnya ini juga nggak tekor ya pengeluarannya ya dari pemasukannya. Jadi dengan begitu nanti catatannya benar. Jadi kalau kita tidak punya catatan, gimana kita bisa punya catatan yang benar? Kebayang nggak? Aku tuh pernah bikin lagi ngebantuin, aku pernah konsul untuk sebuah usaha. Dan selama kita lagi konsul bikin rencana keuangan, rencana bisnis ya bla bla bla, ngomongin strategi udah serius banget nih. Tahu-tahu dia bilang ini catatannya keuangannya akuntansinya belum bener. Oh ya udah, waktu itu kalau sekarang udah nggak ada. Dulu aku tuh punya tim yang ada akuntannya. Jadi aku minta akuntan yang ada di tim aku tuh ngerjain laporan keuangan si bisnis itu. Sambil aku konsul terus buat dia. Setelah sebulan kemudian laporan keuangannya jadi. Begitu aku ketemu lagi, obrolan aku sebulan kemarin itu ternyata nggak nyambung sama isi laporan keuangannya. Bayangin. Jadi kita dari hasil ngobrol mau punya strategi ina itu, begitu laporan keuangannya keluar, nggak bisa dipakai, tahu nggak? Jadi ketika nggak punya laporan keuangan yang benar, kita tuh nggak bisa mengambil keputusan yang cocok buat bisnisnya. Sepenting itu punya catatan keuangan bisnis. Oke, baiklah. Ini Mbak ada yang nanya nih dari si Diva Danas. Kalau misalnya investasi reksadana atau saham itu perlu nggak sih dibuat catatan keuangan? Nggak relevan dengan topik kita hari ini sebetulnya. Nggak relevan. Nggak relevan karena yang lagi kita bahas kan terutama untuk keuangan bisnisnya ya. Kalau keuangan pribadi, waktu kita mau bikin investasi reksadana dan saham, catatan keuangannya nggak sama dengan catatan keuangan bisnis yang sedang kita bahas. Soal pencatatannya, kalau reksadana sama saham, biasanya di laporannya tuh udah ada. Jadi kamu nggak perlu bikin catatan lagi. Jadi misalnya gini, pernah beli saham perusahaan X gitu.
belinya tuh 3 bulan yang lalu, terus sekarang beli lagi, nanti di aplikasinya kan langsung keluar average belinya angkanya di berapa. Atau beli reksadana, dulu belinya dapat berapa unit, sekarang harganya per unit udah berubah, maka kita akan langsung tahu returnnya seperti apa. Jadi kalau kamu bilang catatan keuangan, beda sama catatan keuangan bisnis yang sedang kita bahas. Oke. Nah, nih Mbak, kayaknya udah banyak banget yang nanya masalah persentase gaji. Karena kan tadi poin ketiga yang dari Mbak Wina bilang kita harus berani ngambil gaji sendiri. Nah, itu kira-kira ada nggak tips perhitungannya seperti apa? Nah, itu yang susah. Menentukan gaji seseorang itu banyak banget faktornya, jadi nggak bisa dibikinin tips. Nah, tapi guidelines-nya tuh seperti ini. Kan semua bisnisnya beda-beda. Ada yang bentuknya baru toko, ada yang bentuknya benar-benar baru gerobak di depan rumah, ada yang benar-benar baru online shop, benar-benar baru mulai jualan, ada yang bentuknya sudah ada PT-nya, ada perusahaannya. Nah, jadi nggak bisa bilang hanya boleh berapa persen tuh nggak bisa. Beda sama marketing budget batasin 20%, beda kan? Kalau kayak gitu kita bisa tentukan, tapi kalau gaji nggak bisa ditentukan. Sehingga aku biasanya minta pemilik bisnis itu ngecek dulu gajinya dia mau dipotong dari ongkos yang mana. Ongkosnya itu jadi ada 2 ya. Jadi ada omset dikurangi ongkos produksi sama dengan margin. Lalu dikurangin lagi ongkos tetap sama dengan laba atau rugi. Berarti ada 2 ongkos tuh tadi di atas. Ongkos tidak tetap atau ongkos produksi sama ongkos tetap yang rutin dibayar tiap bulan dan angkanya pasti budgetnya. Nah, gaji kita sebagai owner itu mau di ongkos variabel yang ongkos produksi atau di ongkos tetap. Jadi harusnya diskusinya tuh bukan berapa persen dari omset nih boleh. Ntar dulu karena angkanya boleh beda-beda. Tapi kita menentukan dulu mau dibikin prosentase atau mau ditentuin angkanya setiap bulan. Nah, ini balik lagi ke size bisnisnya seperti apa. Tahun 2007 aku pernah bikin hitung-hitungan, bisnis yang omsetnya 60 jutaan sebulan, harusnya udah bisa punya 2 atau 3 karyawan, ownernya udah bisa gajian tuh. Aku zaman dulu pernah bikin hitung-hitungan kayak gitu. Tapi kan 60 juta ya? 60 juta per bulan. Jadi omsetnya itu cuma segede gitu, tapi berarti kan kita juga gaji ownernya jadi berapa nih angkanya? Berarti owner bisa gajian. Nah, jadi kalau aku sekarang ngeceknya jangan pakai angka kayak gitu. Kita tentuin aja dulu mau pakai prosentase atau mau gaji tetap. Kalau gaji tetap misalnya, aku nentuin misalnya, biar bulat aja angkanya ya. Aku mau gajiku 10 juta deh setiap bulan. Berarti kan dia harus ngitung tuh. Omset dikurangin produksi tuh angkanya berapa, ada margin berapa. Kalau gaji aku dimasukin ke situ, tekor nggak? Bisa diukur kan kalau kayak gitu kan? I see, oke. Jadi berangkatnya kalau pakai ngitung gaji tetap, saya mau di angka berapa. Tapi banyak bisnis yang nggak sanggup tuh kayak gitu, Mil. Begitu ownernya gajian, langsung jebol tuh catatannya. Rugi karena langsung. Dia lupa ada ongkos tetap itu ya Mbak ya. Itu dia. Jadi ternyata banyak sekali pemilik bisnis nggak menentukan gaji buat dia, kesannya untung. Padahal ini lagi bikin bisnis, apalagi kerja sosial sih. Masa lu kerja nggak dibayar ya? Jadi istilahku tuh ada hidden cost. Ongkos yang belum keluar hanya gara-gara bisnisnya terlalu kecil. Nah, bisa juga kita tentuinnya pakai prosentase. Misalnya nih, kalau omsetnya bulan ini tembus 50 juta, aku akan ngambil 10% dari omset. Boleh juga kayak gitu. I see. Jadi nentuin gaji itu tidak selalu harus gajian tetap, tapi bisa juga gue ngambil komisi deh dari bisnis gue, ngikutin prosentase. Tapi artinya kalau ternyata bisnisnya nggak nyampe 50 juta, ya udah gue nggak dapet komisi, gue nggak ngambil. Boleh juga kayak gitu. Jadi ini pertimbangannya bukan berapa, tapi lihat dari 2 elemen ongkos tadi. Mau dibikin prosentase atau mau dibikin tetap. Dua-duanya juga boleh, kombinasi juga boleh. Kalau di kantor aku pakai kombinasi. Oh gitu? Iya. Jadi gaji tetapnya kecil, tapi prosentasenya setiap banyak job gede gitu. Itu berarti kayak bentuknya bonus ya Mbak ya? Ya, kami menyebutnya variable scheme bonus. Baiklah kalau begitu. Jadi semakin banyak jobnya, semakin terutama kalau kitanya terlibat di dalam produksi ya. Kalau nggak terlibat di dalam produksi mah ya nggak boleh dapat bonus. Oh, baiklah. Nah, terus Mbak, tadi kan kalau Mbak Wina itu kan bilang pengeluaran itu kan kita ada ongkos produksi, kemudian ada juga ongkos tetap ya. Tetap ya. Nah,
Itu bagusnya bisa diambil kesimpulan nggak? Bagusnya itu kalau misalnya kita mau ngambil presentasi ataupun bagian gaji untuk kita sendiri itu mau amannya itu adalah omset dikurang ongkos produksi dikurang ongkos tetap. Bukan, jadi gaji kita bisa dimasukin bikin proyeksi. Kita bikin proyeksi kalau gaji kita dimasukin di ongkos tetap, efeknya gimana ke profit. Kalau gaji kita dimasukin ke ongkos variabel, nanti di bawah hitungannya berapa. Jadi bukan setelah dikurangin lalu ada sisa, jangan. Kalau kebiasaan kayak gitu nanti kita motong profit kan. I see, oke. Padahal harusnya fokus terhadap gaji sama fokus terhadap profit adalah dua hal yang berbeda. Jadi masukin ongkos buat kita di gaji itu di dalam salah satu ongkosnya, mau tetap atau mau variabel, terus tetap bisa lihat bottom line, oh profitnya tuh sekian kalau aku gajian. Nah, menariknya adalah sebagai pemilik bisnis, kita tuh harusnya punya dua kacamata. Kacamata sebagai owner, perhatiannya harus ada di profit. Kacamata sebagai owner yang kerja di dalam bisnisnya, perhatiannya harus pada operasional. Nah, dua hal ini yang sering lupa. Biasanya kita salah satu aja. Jadi penting sebagai pemilik bisnis kecil, kan kalau bisnis kecil kita lagi orangnya kan. Kita harus kerjain dua-duanya. Kita harus kerjain dua-duanya. Ketika kita jadi owner, kita harus perhatian sama profit. Ketika kita jadi orang yang kerja di dalam bisnis ya, kita harus mau digaji. Rugi tahu kerja nggak digaji, gila aja. Kerja sosial aja kalau mau kayak gitu. Pekerja sosial aja digaji bener. Apalagi kalau emosi, lagi COVID belum tentu gajian. Apalagi kalau misalnya kayak bisnis keluarga ya Mbak ya, gitu. Oh iya, kasih sayang, terima kasih, thank you. Kadang yang bantu nyuci piring anaknya, kemudian yang beli suaminya, gitu. Iya, adil dari pikiran. Jadi orang yang kerja itu harus digaji. Bahkan ada ayatnya, tahu? Ayat apa hadis ya? Yang orang tuh nggak boleh keringatnya harus sudah dibayar. Kan ada tuh, ada kan kayak gitu ajarannya kan. Maksudnya kan, jadi adil itu berarti mereka yang kerja harus digaji, mereka yang pemilik harus dapat untung. Dua hal yang berbeda loh. Jangan-jangan kita nggak ngurus keuangan kita nggak dapat dua-duanya. Ngapain bikin bisnis kalau nggak dapat dua-duanya? Balik lagi aja jadi karyawan. Emosi. Mungkin dia happy kali Mbak ya. Oke. Oh nah, iya, kerja sosial. Tetap gue gangguin kerja sosial. Yang penting dapat pahala. Oke, Mbak, ini kayaknya banyak yang nanya nih Mbak tentang perhitungannya di luar dari cuman gaji ya. Kalau tadi kan kita ngomong lebih poinnya adalah gaji, jangan lupa untuk menggaji diri sendiri gitu. Nah, cuman tadi ada yang nanya dari Mutiara Virginia, dia tanya pada omset berapakah sih yang ideal udah mulai hire karyawan? Dulu tuh aku ngitungnya tuh 60 juta per bulan kalau dia ngitungnya tahun 2007. Berarti sekarang udah lewat dari 10 tahun kemudian ya. Nah itu ada penampakan. Iya nggak apa-apa sih Mbak. Mas ngikut. Mas mau ikut live juga Mas. Investor ya. Nah, tapi nih aku jadi penasaran kan, kadang kalau kayak usaha rumahan atau UMKM kayak gitu kan, mungkin penghasilannya juga belum bombastis fantastis ya Mbak ya. Nah kemudian kan ada kendala untuk misalnya untuk menggaji orang sesuai dengan UMR gitu kan, apalagi misalnya yang terlibat sebagai financial trainer, aku harus menjawab sesuai dengan UMR, nggak boleh lebih rendah dari UMR. Bahkan semua yang kerja harus dapat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Tentu saja harus begitu. Kenyataannya, kenyataannya banyak banget bisnis-bisnis kecil itu nggak ngikutin aturan ketenagakerjaan. Ini di luar harus ikut aturan ya. Praktiknya kan memang ya baru nyobain bisnis, ya udah deh kamu ikut kerja sini yuk, nanti dibayarnya cuman setengah UMR juga nggak apa-apa deh, atau kamu kerja part time aja di kita. Jadi undang-undang kita tuh tidak menyediakan ruang buat orang kerja part time kayak di luar negeri gitu, kerja di restoran cepat saji cuma 3 jam dibayar 3 jam. Di kita tuh nggak ada aturan kayak gitu. Jadinya jadinya susah sekali untuk bisa fleksibel kan. Maka aku akhirnya cenderung gini deh, bikin kesepakatan bersama karyawan, karena kalau dari sisi sebagai manusia, menurut aku menjadi pemilik bisnis itu penting untuk memanusiakan para pekerjanya. Betul. Jadi didiskusikan, sebenarnya kan kayak kita punya asisten rumah tangga digaji UMR, bubar aja dong rumah kita kalau harus gaji UMR kan untuk asisten rumah tangga. Tapi ternyata misalnya
Mungkin gaji nggak seperti UMR, tapi dia tidurnya di rumah kita, tapi dia makan ikut sama kita, mau beli sabun semuanya kita yang sediain. Jadi paling tidak dengan cara seperti itu ada imbal baliknya. Nah, ketika mempekerjakan orang tidak sesuai UMR, apa yang bisa kita offer untuk membuat mereka sepakat. Jadi jangan sampai nggak UMR terus nanti ngedumel, dia merasa haknya tidak diberi gitu kan. Karena kan seharusnya kan harus sesuai dengan aturan. Tapi ketika Betul. misalnya disediakan rumah tinggal, aku ada temen yang punya usaha restoran kecil, tapi di belakangnya dia bikin kayak mes kecil-kecilan, sehingga semua karyawannya dia itu dengan penghasilan yang menurut dia tidak sesuai standar UMR, tapi ada mesnya di belakang, makan dari restoran boleh dibawa pulang buat makan juga. Hal seperti itu yang membuat akhirnya semua karyawannya itu betah dan nggak apa-apa kita ikut sama bapak. Sekarang restoran tutup dong ya kan gara-gara COVID, nggak apa-apa pak kita tetap ikut sama bapak. Nah hal kayak gitu kan di luar logis dan aturan ketenaga kerjaan gitu. Jadi sebenarnya kalau secara resmi kan aku harus menjawab sesuai aturan dong, nggak boleh tidak sesuai aturan. Tapi kita sama-sama tahu berdasarkan praktiknya banyak sekali bisnis baru mau mulai itu nggak langsung ngikutin peraturan. Jadi dari sisi aku, yuk kita jadikan ini sebuah kesepakatan. Jadi kayak apa ya, istilahnya kalau di HR gede-gede itu di perusahaan-perusahaan gede itu ada SKB gitu, surat kesepakatan bersama antara karyawan sama pemilik gitu ya. Nah ini kayak SKB dalam tanda kutip karena sama karyawan sama-sama sepakat begini cara kita yang punya usaha akan memperlakukan kalian dan merekanya juga ikhlas. Kalau kayak gitu caranya kan sebenarnya nggak masalah juga. Iya betul ya. Yang penting jangan ngedumel aja di belakang gitu ya. Jadi jangan sampai dia nggak ikhlas gitu. Kalau gitu caranya kan nanti dianya juga kerjanya nggak full gitu. Oke, baiklah. Nih Mbak, jadi banyak yang nanya nih Mbak. Oke, satu lagi ada pertanyaan. Ini kan dari Tawang Ranet. Bisnis saya masih kecil sekali dengan untung 1 kali setahun. Dengan profit ditaruh di reksadana, semua untuk modal tahun depan. Bagaimana agar lebih sehat dan saya bisa dapat gaji sendiri? Oke, mulai bikin laporan keuangan ya, pakai catatan di buku kas, aplikasinya buku kas juga bisa tuh. Yang penting menurut aku tuh bisa kelihatan omsetnya berapa, lalu ongkos produksinya berapa, sehingga tahu marginnya. Kalau udah dapat margin, omset kurangin ongkos produksi adalah margin, dikurangi lagi sama ongkos tetap. Kalau ongkos tetapnya bisa dikecilin, kalau bisnisnya kecil, ongkos tetap tuh harus serendah mungkin. Baru kita bisa tahu laba ruginya. Mungkin sebagai ilustrasi tuh gini, ongkos tetap itu contohnya gaji karyawan tetap, bayarin asuransi kalau karyawan, tapi kan banyak usaha kecil nggak itu ya, sewa ruko, sewa gedung, sewa kantor, itu adalah ongkos-ongkos tetap. Nah, aku mau kasih ilustrasinya gini deh, laba usaha itu memang biasanya diambilnya justru yang sehat itu setahun sekali. Jadi kalau ada bisnis yang ngambil usaha tiap bulan, ngambil usaha tiap labanya tiap 3 bulan, itu cash flow-nya pasti berat banget loh. Ya kan? Nah, sehingga memang ketika kamu bilang untungnya diambil setahun sekali, memang begitu harusnya. Karena sebuah usaha itu laporan keuangannya ngambilnya dari Januari ke Desember. Jadi bisa tahu untung atau enggak setelah 1 tahun. Jadi kalau di tengah-tengah diambilin itu cash flow-nya tuh pasti seret dan berantakan gitu. Aku pernah sih punya usaha yang diambil tiap bulan, akhirnya cash flow-nya berantakan. Terus diubah per 3 bulan, tapi ya ternyata itu nggak lasting, cuman bertahan 5 tahun, akhirnya tutup gitu. Nah, beda sama perusahaan yang sekarang yang memang nggak diambil labanya setiap tahun, bahkan ada tahun-tahun yang kita memutuskan tidak ambil laba supaya dia muter lagi, bahkan seperti itu. Jadi kalau ditanya gimana caranya, bikin laporannya, pertama harus punya laporan, karena nggak bisa diapa-apain kalau nggak punya laporan, dan punya tuh prosentasenya kayak apa, kelihatan ongkos produksi sama ongkos tetapnya. Ilustrasinya buat aku adalah gini, kalau bisnisnya masih kecil, ongkos tetap itu kamu bikin sekecil mungkin, karena profitnya itu akan ditentukan sama besaran ongkos tetap kamu. I see, oke. Jadi mungkin kalau misalnya kayak usaha cateringan gitu kan, mungkin profitnya masih kecil gitu kan, ya di rumah aja gitu ya. Di rumah aja, aku juga sekarang di rumah aja kok. Iya, semua orang juga di rumah aja Mbak. Oke. Iya Mel, semua di rumah aja Mel. Di rumah aja Mbak. Udah pengen jalan-jalan. Iya, tapi udah mulai dibuka sih Mbak sebenarnya. Cuman mungkin iya, tapi nggak berani. Nggak usah dulu deh, ntar aja. Semua di rumah aja, bisnis di rumah aja, pakai delivery ya pokoknya kayak iya, gitu. Iya betul. Nah, tadi aku sempat kayak baca nih Mbak, ada yang juga tanya. Kalau misalnya nih untuk misalnya pengeluaran marketing effort nih Mbak,
misalnya mau promosi gitu, entah dia cetak flyer, entah dia hire paid promote influencer kayak gitu. Nah, itu baiknya diambilnya gimana Mbak dari omset usaha? Itu adalah ongkos tetap. Jadi ongkos marketing itu boleh kita tentuin budgetnya pakai prosentase, tapi kita alokasiin rata-ratanya per bulan mau di angka berapa. Ini biar bulat-bulat aja angkanya ya. Kalau omsetnya 10 juta, berarti budget marketingnya 20% deh, berarti 2 juta. Nah, berarti laporan keuangannya tuh bentuknya akan gini, omset 10 juta, dikurangin dulu ongkos produksi, misalnya ongkos produksi 2 juta. Berarti dia punya margin 8 juta. Dari margin 8 juta itu dikurangi, ada gaji misalnya 1 juta, ada marketing budget 2 juta, ada ongkos lain 1 juta, berarti 4 juta nih ongkos tetapnya. Maka dari margin 8 juta dikurangi ongkos tetap 4 juta, berarti dia mengalami laba 4 juta. Ini contoh aja ya tadi, 10 dikurangi produksi 2 juta, berarti sisanya 8 juta. Dari 8 juta itu dipotong ongkos tetap 4 juta, berarti labanya dia 4 juta. Nah, tadi nih kita mau bayar iklan, endorse, dan lain-lain, udah ditentuin. Strateginya jadi 2. Tentukan bahwa budget marketing itu mau berapa persen dari omset. Misalnya, omsetnya 10 juta, berarti buat bulan depan boleh pakai 2 juta. Boleh pakai 20%. Nah, waktu bikin catatan, di ongkos tetap, itu ditulis marketing budget 2 juta. Ternyata misalnya bulan depan omsetnya jadi 20 juta. Berarti marketing budget buat bulan berikutnya jadi 20% dari 20 juta. Karena yang bulan sebelumnya 20% dari 10 juta. Boleh aja kita bikin ketentuan seperti itu. Tapi berarti, ini misalnya yang Andrea Diangka ya. Andrea Diangka bilang boleh nggak pakai uang pribadi. Ngapain pakai uang pribadi? Kan kamu punya bisnis. Tadi, keuangan pribadi sama bisnis harus terpisah betul-betul supaya si bisnisnya muter sendiri dan keuangan pribadi kamu tetap kuat. Kalau kamu terus setor ke situ, boleh aja, tapi berarti harus dicatat sebagai setoran modal tambahan. Oke. Sekarang logikanya, sehat nggak sebuah bisnis terus-menerus disetorin modal? Bukan setahun sekali loh, tiap bulan disetorin modal, kan nggak masuk ya? Gitu. I see, banyak Jadi banget harusnya bisnisnya membiayai ongkos marketing dia sendiri dong. Bener-bener gak masuk di akal kalau buat aku. Kamu yang harus terus menyusui si bisnis ini. Berarti bisnisnya gak untung dong. Ya, okay. Bahayanya dari, jadi gak ada yang bisa ngelarang bisnis kamu, suka-suka aja. Lu gak mau nurut sama gue juga terserah kan. Tapi isunya adalah gini, ketika lu terus-terusan setorin modal, terus-terusan suntikin lagi duit buat bayarin marketing fee-nya, si bisnis ini jadi nggak ketahuan berhasil atau enggak dong. Kalau dia bayar sendiri marketing fee-nya, kemudian itu menyebabkan omset naik, berarti kan berhasil bisnisnya. Tapi kalau kamu setorin terus, si bisnis ini tuh jadi kayak nggak jelas gitu. Kenapa dia sampai nggak bisa menghasilkan uang untuk marketing fee sendiri? Ada yang nggak beres dari bisnisnya. Logis nggak maksudnya? Benar, masuk. Berarti tidak menghasilkan ya intinya bisnis. Berarti nggak menghasilkan. Nggak menghasilkan. Disetor terus iya. Betul kayak gitu ya. Nah ini Mbak ada lagi pertanyaan dari si Felicia Nurul. Nah kalau misalnya dia pengen expand bisnis dengan cara minjam dana dari rekening pribadi, maksudnya apa nih? Berarti dalam periode tersebut kita harus bayar balik pinjaman tersebut. Jadi mungkin ini termasuk kayak mungkin kita Aku pernah. Okay. Jadi gini, tahun 2009 aku tuh punya, jadi kalau sekarang QM Financial kan isinya kliennya tuh korporasi sama individu yang ikut kelas-kelas online ya. Jadi jelas kan ada project dibayar, beres selesai. Tapi waktu tahun 2009 bisnis modelnya agak beda. Waktu tahun 2009 itu kita punya klien. Klien itu kita bikinin nih rencana keuangannya, oke nih aku bikinin nih rencana keuangannya, terus pertama dia bayar dulu 50%, nanti 50% sisanya dia bayar kalau rencana keuangan itu udah jadi. Nah jadi waktu itu pencatatan omsetnya berdasarkan kontrak yang dibikin kan, misalnya aku punya 10 kontrak, dari 10 kontrak ada 3 yang udah lunas, ada 7 yang baru 50%. Maka di catatan omset, aku dapat 10 kontrak dong. Padahal cash-nya belum masuk dong, Mil. Iya, betul. Karena dari 10 itu yang 7 masih piutang. Iya, masih piutang. Nah, sehingga waktu ini beneran cerita, tahun 2009 itu aku ngerasain tiba-tiba kok kita profitable,
omsetnya gede, profitnya gede, nggak ada cashnya. Wow. Karena dari 10, ini contoh aja ya, dari 10 sales, yang lunas cuma 3, yang 7 lagi 50%, dan nggak ada satu orang pun di kantor yang, ini belum lunas. Mungkin belum pakai buku kas. Wah, belum ada waktu itu ya. Belum ada waktu itu ya, bukan? Oke, baiklah. Baru Apa yang terjadi? Kita nggak punya cashnya, aku harus bayar gaji karyawan, waktu itu harus bayar THR. Di situ kalang kabut, jadi akhirnya waktu itu yang paling gampang aja deh, paling cepat aku punya pinjaman pribadi. Aku bikin pinjaman pribadi. Kalau ke bank pakai pinjaman pribadi lebih mudah karena ada nama pribadinya. Waktu itu, seingat aku waktu itu aku gadein mobil. Jadi waktu itu, it was so stupid tapi penting untuk diceritain. Jadi waktu itu aku gadein mobil. Berarti aset pribadi kami yang digadein sama kami ke bank, di bank berarti yang punya utang aku ya, bukan kantor ya. Betul. Tapi di bukunya kantor, di catatan keuangannya kantor, kantor itu ngutang sama aku. Sehingga setiap bulan kantor harus bayar cicilan ke aku, yang itu aku pakai untuk bayarin cicilannya ke bank. I see. Kalau sampai kantor nggak bayar, aku mampus, karena di bank yang dicatat itu yang punya utang aku, bukan kantornya. Jadi Velsi, kalau kamu mau melakukan itu, bisa aja teknisnya kayak aku tadi. Aku secara pribadi menggadaikan aset untuk dapat pinjaman dan secured ya, ada mobilnya. Jadi kalau sampai gagal bayar pun mobil yang diambil kan. Kalau itu tanah atau emas atau apapun ada kolateralnya. Jaminannya. Tapi tolong perhatikan si bisnismu itu punya omset untuk membayarkan cicilan atau tidak. Jadi kalau kita mau ekspansi, dan ini lagi COVID ya, kalau kita mau ekspansi, omset ini bisa diproyeksiin nggak untuk 6 bulan ke depan? Kalau omsetnya bisa diproyeksikan ke 6 bulan ke depan, berarti kan ada kayak dalam tanda kutip garansi kita pasti punya penghasilan kok dari bisnis, walaupun sebenarnya bisnis itu nggak pernah garansi kan. Tapi kan kita bisa tahu, kita punya proyeksi penjualan tuh udah jelas, pelanggannya jelas, pembelinya tuh rutin beli. Kalau kayak gitu kan kita bisa bikin. Maka kalau kamu mau ekspansi, yang dilihat itu jangan sekadar kamu punya aset apa buat digadekan ke bank atau dijadikan kolateral, tapi si bisnisnya sanggup nggak membayarin utang kamu itu. Karena kalau enggak, yang rugi kita. Bisnisnya gagal, asetnya melayang. Nah, itu yang harus kita hindari. Oke. Mbak, tadi kita sambil ngomongin ekspansi kan Mbak ya, gitu. Jadi tipe pebisnis ini kan kadang ada orang yang penuh dengan perhitungan hati-hati gitu kan. Tapi ada juga yang kadang nekat gitu, langsung yang penting gue mau bisnis gede-gedean kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya ada kayak pakemnya nggak sih Mbak? Misalnya nih ya, ilustrasinya. Aku kebayangnya aku bisnis, terus aku kebayangnya tiap bulan aku untung 10 juta. Gitu. Terus bulan kedua aku dapat untung 20 juta. Bulan ketiganya aku untung 12 juta. Tapi aku ngerasa untung gue itu udah melebihi minimum untung gue kok kayak gitu kan. Berarti gue langsung mau ngambil duit buat ekspansi kayak gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih pakemannya kayak harus minimal berapa kali lipat dari keuntungan kita dulu sampai kita berani untuk ekspansi? Nggak tahu, karena tiap bisnis akan sangat berbeda-beda, jadi nggak bisa dibikinin pakemnya seperti itu. Bisnis yang satu dengan bisnis yang lain, cara jualannya beda, cara bisnis modelingnya juga beda, sehingga belum tentu bisa dibikin seperti itu. Tapi ini kan lagi COVID ya, ketika lagi COVID, aku tuh kemarin sempat bikin IG Live sama Pak Alex, dan beliau itu owner dari grup BPR nomor 2 terbesar se-Indonesia. Asetnya itu 7 triliun. Jadi kita nggak ngomongin orang bikin toko ya. Punya bank. Luar biasa. Dari orang seperti Pak Alex aja, komentar beliau tuh gini, kalau mau ekspansi tahan dulu deh. Sekarang kamu butuh pegang cash. Digituin aku. Jadi kalau sekarang berhati-hati soal semangat mau ekspansi. Karena nggak ada orang yang bisa memprediksi kondisi COVID ini akan berapa lama. Jadi kalau mentor-mentor aku tuh selalu semua udah ngomongnya gini, kamu bisa hidup berapa lama tanpa omset? Semua pertanyaan udah kayak gitu. Bisa hidup 3 bulan nggak? Bisa hidup 6 bulan nggak? Bisa sampai Desember nggak? Waktu 3 bulan yang lalu ditanya kayak gitu, gue panik dong. Pak, sampai Desember Pak, gimana Pak? Kalau sekarang udah masuk bulan Juni, gue yang gue harus sudah punya uang sampai Desember gitu. Jadi aku pun sebetulnya
ada satu project yang kita ambil resiko lebih karena kita pengen invest di situ. Jadi istilahnya ekspansi, walaupun enggak buka toko gitu ya, tapi istilahnya ekspansi, kita bikin produk baru dan butuh investment lebih besar dari biasanya. Berani aku lakukan ketika aku udah lihat cash flow projection aku tuh udah sampai Oktober, Nil. Jadi aku punya nih proyeksi omset, bukan omset sih, kalau cash flow kan bukan omset ya, saldo cash berjalan setiap minggu itu. Orang finance aku tuh kasih laporan, Mbak, kita punya saldo sekian, pengeluaran sekian, saldo sekian, pengeluaran sekian, setiap minggu itu. Mainnya udah mingguan, udah bukan bulanan, tiap minggu. Saking deg-degannya ya. Saking deg-degannya gara-gara COVID ini. Terus kita stretch, waktu Maret kita cuma punya sampai April. Lama-lama nambah sampai Juni. Begitu udah bulan Juni, ternyata kita udah bisa lihat angkanya sampai Oktober. Jadi aku sekarang lagi bikin gimana caranya supaya nembus ke Desember, supaya aku tenang. Pokoknya anak-anak kantor nggak akan kena PHK untuk 2020. 2021 kita lihat ya. tapi lo kebayang kan betapa seriusnya, maksud gue tuh betapa seriusnya masalah ini, karena kita nggak tahu si COVID ini akan menyebabkan apa pada para pembeli kita. Isunya tuh pada para pembeli kita. Kita punya bisnis, hidupnya tuh dari pembeli. Nah, pembeli lu nggak punya duit, gimana lu bisa hidup? Makanya kalau mau ngomongin ekspansi, aku begitu lihat cash flow kita udah positif sampai bulan Oktober, oke, kita udah bisa invest lagi nih. Oke, anak-anak udah boleh ikut training lagi, karena kita perusahaan training, maka tim aku harus training terus, kalau nggak tumpul otaknya kan. Jadi investasi aku tuh bentuknya tuh kayak gitu. Ayo kalian udah boleh pada training, reimburse aja ke kantor, kita udah bisa bayarin asuransi kantor lagi, kita udah bisa apa. Itu pada saat cash flow-nya ada. Jadi kalau kalian dalam posisi bisnisnya lagi positif dan mau ngambil keuntungan dari bisnisnya untuk ekspansi, bukannya nggak boleh, tapi boleh hati-hati nggak khusus untuk COVID ini. Karena aku udah ketemu juga kasus-kasus yang dia udah semangat, dia udah mau ekspansi, dan itu di bulan Januari, Maret tahu-tahu COVID. Wow. Nah, itu kan saat tidak tahu bakal COVID. Nah, sekarang udah tahu ada COVID ya harus hati-hati dong. Gitu. Bubar jalan ya, oke baiklah. Nah, ini ada pertanyaan dari Bungawati. Mbak Liquina, untuk saat pandemik seperti ini kan budget marketing jadi dipotong ya Mbak ya. Nah, terus budget budget. Jangan dipotong marketing, tidak. Budget wise-nya paling pas itu seperti apa? Nah, ini mungkin sekalian nyambung juga kali Mbak ya. Di masa pandemi COVID kayak gini, dengan segala ketidakpastian pembeli kita akan seperti apa, mungkin alokasi budgetnya, mungkin nggak persentase kali Mbak ya, cuman kira-kira gambarannya alokasi budgetnya apa? Paling besar, ya dipotong apa, mungkin kita alokasikan paling besar untuk pos apa gitu misalnya. Yang dipotong tentu saja adalah ongkos tetap. Tadi kan ada dua ongkos ya, ongkos produksi yang bentuknya persentase. Yang kedua adalah ongkos tetap. Jadi yang harus kita potong adalah ongkos tetap. Yuk periksa ongkos tetap ini terdiri dari apa aja. Yang pertama, ongkos tetap yang dipotong, yang biasanya akan langsung dipotong itu adalah karyawannya. Wow. Tapi kan untuk produksi ada dong minimum jumlah karyawan yang kita butuhkan. Jadi nggak bisa semuanya dipotong dong. Ada teman aku, kalau teman aku yang bisnisnya pabrik kecil-kecilan ya, dipanggil sama dia semua timnya, terus dia bilang, kalau kita bisa bikin dua pilihan, pecat 30% karyawan, atau tidak ada yang dipecat, tapi semua dipotong gaji 30%. Mau yang mana? Nah, pas itu digituin semuanya, oke Pak, mari kita melewati ini bersama-sama. Jadi semua bersedia untuk potong gaji, sampai ke bos-bosnya potong gaji, bahkan lebih gede gaji potong gaji. Nah, jadi yang paling berat sebetulnya adalah ongkos tetap itu ada di gaji karyawan. Belum punya karyawan atau gaji paling gede ya gue gitu ya. Ya owner yang gak gajian dulu. Berkorban ya, jadinya berkorban. Mau ya. Okay. Ongkos yang gede kedua itu biasanya di gedung. Gedung. Apakah ruko atau pabriknya atau gudangnya atau tokonya. Coba periksa bisa negosiasi atau enggak. Misalnya punya counter handphone di mallnya tutup. Kan kelar ya, susah ya. Jadi ada beberapa teman-teman aku yang memutuskan memang menutup counter fisik, menutup toko-toko fisik dan pindah online semua. Ada teman-teman aku yang seperti itu. QM Financial juga melakukan itu. Di QM Financial ongkos paling besar itu kantor.
kantor yang udah 17 tahun itu aku tutup. Jadi Wow. barang-barang itu aku jualin semuanya, Mbak. Waduh. Mejanya sekarang pindah ke rumah. Ini Meja mejanya. kerja. Ya, Meja home office ya, kerjanya Mbak ya. pindah ke rumah. Jadi kita sampai ada meja sama kursi, anak-anak kantor silahkan ambil aja gratis karena mereka harus pindahin ke rumah kan. Iya, betul. Lemari-lemari gede sih aku jual gitu, tapi begitu itu dikosongkan ternyata ongkos tetap kita turunnya signifikan. Jadi kita pakai kantornya virtual office aja. Itu salah satu strategi yang dengan berat hati dan egois banget gitu ya. Ego terluka dong, gila gue nggak punya kantor setelah 17 tahun punya bisnis, kirain udah hatam Wow. gitu kalau udah berbelas-belas tahun. No. Keputusan yang sangat penting yang aku ambil di bulan Maret adalah nutup kantor fisik. Jadi kita kerjanya dari rumah semua. Dan kayaknya untuk 6 bulan ke depan juga tidak melihat kemungkinan kita akan kerja bertatap muka gitu. Sehingga aku Iya, betul. waktu itu keputusan yang penting banget. Di bawah itu ada ongkos-ongkos yang lain. Kebayang nggak? Begitu aku nutup kantor, aku tuh bisa menghemat nomor satu tuh petty cash. Wah, Karena iya, ada kantor betul. fisik, ada petty cash dong di kantor untuk beli air mineral, untuk bayar listrik, untuk beli tinta lah, apalah, itu hilang semua dong, Mil. Jadi aku pikir cuman ngilangin sewa aja, enggak, ternyata semua bersama teman-temannya itu satu grup hilang, satu pos pengeluaran general administration gone, hilang itu satu grup Gone. semuanya. Oh, ini ongkos ini udah nggak ada ya, Bu, Mbak, kita kan nggak ada kantor. Oh iya ya gitu ya. Jadi oke, ternyata Hemat dong. hematnya banyak banget. Terus apalagi ya, transport. Ongkos transport kita hilang karena di rumah aja. Apalagi yang secara fisik kemarin mulai dibahas orang tuh ongkos marketing. Nah, aku tidak setuju ongkos marketing dipotong. Kenapa? Karena bisnis itu butuh jualan. Jualan itu Betul. sales. Sales bisa terjadi kalau kita marketingnya jalan. Jadi salah besar kalau matiin aja marketing, sales suruh kerja sendiri. Nggak bisa, orang sales teriak-teriak kalau marketingnya nggak ada. Yang mau dijual apa? Jadi kalaupun kita, ya kan. Kalaupun kita mau menurunkan budget marketing masih masuk akal, atau pindahin budgetnya, misalnya tadinya bayar-bayar influencer sekarang jadi iklan di Instagram gitu misalnya, bisa dengan cara yang lain, atau mencari influencer mana yang mau dengan bayaran lebih rendah atau tidak dibayar, atau tukeran exposure, atau jadinya Instagram live diundang untuk ngobrol, terus kita kirimin paket, akhirnya dia endorse kan, walaupun bukan bayaran gitu. Misalnya aku kemarin diajak untuk Instagram live, terus aku dikasih lipstick, ya aku seneng dong, ya aku posting lipsticknya, endorse gratis tuh dia, pinter kan. Jadi bisa sebenarnya cara-cara yang tidak mengeluarkan uang, tapi marketing jangan di stop. Bisnisnya membutuhkan nyawanya itu, darahnya berputar kalau salesnya jalan. Sales nggak ada kalau marketingnya dimatiin gitu. Jadi pintu kerannya dibuka terus. Oke. Jadi pinter-pinterlah kita memilah pengeluaran mana yang harus di stop ya, atau dikurangi ya. Betul. Jangan sampai yang kita cut malah menghambat penjualan itu sendiri. Karena kan semua beralih ke online ya Mbak ya. Jadi otomatis ya penting banget untuk online. Harus kencang di online. Otomatis online mesti jalan, tapi ya kita pilih-pilih. Jadi apa yang mesti kita kurangin? Contohnya kalau aku tadi begitu kantor ditutup, banyak banget yang bisa kita hemat. Jadi kita bisa pertahanin budget marketing. Oke, baiklah begitu. Wah, waktu kita tinggal 5 menit lagi nih Mbak, nggak kerasa. Aku bilang juga kan kamu harus pandai-pandai menyuruh aku diam. Oh ya, abis penjelasan Mbak Wina tuh make sense semua Mbak. Kalau dipotong tuh gimana gitu? Alhamdulillah. Nih Mbak, kita tinggal 5 menit terakhir. Ini masih banyak pertanyaan, cuman nggak bisa kita bahas lagi. Nah, pesan dari Mbak Wina. Nah, Mbak Wina ini kan sudah bertemu dengan 1.700 lebih UMKM ya Mbak ya, waktu bekerja sama dengan Bigcraft. Nah, mungkin ada nggak pelajaran penting dari UMKM tersebut yang actually buat mereka sukses sampai sekarang yang bisa di-share ke sahabat Bukukas? Ada, aku ketemu beberapa UMKM yang dari 2016 ketemu dan sekarang bisnisnya itu banyak berubah.
salah satu testimoni mereka tuh adalah gini, wah Mbak waktu itu diajak belajar bikin rencana bisnis, waktu itu aku kan trainingnya rencana bisnis, tapi basisnya finansial. Jadi aku bilang aku nggak bisa ngajarin kamu gimana bikin rencana bisnis kalau kamu nggak punya laporan keuangan. Jadi pelajaran utamanya adalah ayo punya laporan keuangan. Jadi kalau bisa di-generate tuh laba rugi di aplikasinya Buku Kas, masukin deh datanya ke situ supaya bisa keluar laporan laba rugi. Karena laporan laba rugi itu menurut aku tuh kayak sistem navigasi. Bayangin kita ini adalah nahkoda kapal dan kapalnya lagi ngelewatin badai COVID-19. Nah, gimana lu tahu mau belok kiri, belok kanan orang gelap gitu loh. Oh, lagi badai nggak kelihatan apa-apa. Nah, si laporan keuangan ini tuh ibarat navigasi peta yang menunjukkan sebelah kiri ada karang, putar kanan dikit. Sebelah kanan ada tornado, belok kiri lagi. Woi, di depan hujannya gede banget. Oke, pegangan ya, semua pegangan ya, gitu. Itu semua rambu-rambunya keluarnya di laporan keuangan. Jadi kalau ditanya pelajaran yang aku dapatkan ketemu dengan 1.700 UMKM itu adalah diantaranya UMKM yang udah ketemu dan bisa bilang sekarang, Mbak, bisnis aku bisa survive lagi pandemi COVID karena ini. Bisa kayak gitu. Dan ternyata itu benar-benar dia bisa, kok kamu tahu bisa kayak gitu? Kan kita punya laporan keuangan kayak waktu itu kita bahas Mbak gitu. Jadi dia bisa menentukan bisnisnya mau target audiensnya kemana lewat si laporan keuangan itu. Luar biasa, oke. Dan bisa pakai Buku Kas untuk mencatat agar bisa mendapatkan laporan keuangan. Iya dong. Oke, BTW ini nanti bukan cuma pertama kali atau terakhir kali kita ngobrol sama Mbak Wina, nanti kita akan kembali lagi dengan Mbak Wina di kelas Sahabat Buku Kas di tanggal 24 Juni ya. Jadi di save tanggalnya, cuy, nanti topiknya akan kita kasih tahu berikutnya. Nah, kemudian ini aku mau announce, tadi banyak banget Mbak yang nanya, cuman kan ada 3 orang yang nanti akan mendapatkan voucher untuk ikut kelas finansial gratis di QM Financial. Nah, itu pertama ada Mutia Virginia. Cihuy. Kedua ada Tete Waranget. Dan ketiga ada Alvin Winanto. Selamat ya buat kalian bertiga. Yeay. Nah, jadi buat kalian bertiga, harap DM ke akun Buku Kas, Instagramnya Buku Kas ya, bukan QM Financial. DM-nya ke akun saya ke Buku Kas gitu. Jadi nanti untuk kita distribusikan vouchernya kayak gitu ya. Oke, sip. Kalau gitu tinggal 2 menit lagi. Ya. Terima kasih. Siap, sis. Buat sama-sama, my pleasure. Thank you ya Mbak Wina untuk waktunya. Mudah-mudahan buat teman-teman nanti ini akan di-save, di-upload di akun YouTube channelnya Buku Kas. Jadi kalau mau nonton bisa nanti nonton lanjutin di sana. Oke? Terima kasih banyak buat Mbak Wina dan buat teman-teman sahabat Buku Kas yang belum download silakan download karena betapa pentingnya tadi mempunyai catatan keuangan, kemudian punya laporan keuangan itu penting sekali untuk bisnis maju untuk kedepannya ya. Makasih Amil, dadah. Dah, thank you. Dah, thank you so much. Bye guys. Bye.